I'm down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below. You said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuta Mandalika Channel. Apa kabar semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke? Terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal dan berkah dan mudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kita kali ini di tanggal 20 Maret kita kembali lagi untuk memantau untuk kawasan dari KIK Mandalika, yaitu baik dari infrastruktur ya, yang mana untuk jalur jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid yang kurang lebih dari 17.000 meter hingga ke Bundaran Songgung ya, yang terkoneksi langsung ke bagian jalur provinsi ke sirkuit Mandalika. Jalur bypass Mandalika merupakan jalur alternatif yang sengaja dibangun demi faktor penunjang di kawasan DVSP atau daerah pariwisata super prioritas, lebih-lebih adanya Pertamina Mandalika International Circuit. Dari semenjak awal pembangunannya di tahun 2019 untuk menyambut gelaran event balap MotoGP pertama kali kembali digelar di Indonesia khususnya, bypass Mandalika merupakan jalur prioritas, yang mana jalur bypass Mandalika tidak terlepas dari menjaga keasriannya dengan perbukitan yang ada. Seperti contohnya perkembangan dari setiap median jalan, dari rumputnya serta bunga-bunga di setiap sisi median jalan tengah dan juga untuk di setiap sisi jalan trotoar terus saja dikembangkan, di mana jalur bypass Mandalika sepanjang 17.000 meter ini terbentang dari berbagai rumput yang menghijau di seluruh kawasannya bypass Mandalika. Baik, jadi jalur bypass Mandalika ini merupakan jalur yang sangat indah sekali untuk dilewati, baik itu dari para pengunjung KIK Mandalika dan juga untuk para penonton Pertamina Mandalika International Circuit, karena bypass Mandalika menyuguhkan berbagai perbukitan dan landscape yang sangat menarik di setiap jalur kiri maupun untuk jalur kanannya, karena pembentangnya sawah-sawah, pemukiman dari para penduduk di sekitaran jalur bypass Mandalika ini. Baik, masih terkait di jalur jalan raya bypass Mandalika yang memiliki kurang lebih dari 17.000 meter ini, yang akan dilanjutkan ke bagian pengerjaan, yaitu di bagian pembuatan jalan trotoar atau para pejalan kaki, yang nantinya akan di setiap pengonesiannya mulai dari Bundaran Songgung ya hingga ke Bundaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, yang mana di setiap sisi dari trotoar akan ditanami ya berbagai bunga tentunya, yang akan lebih menghiasi ya di setiap jalan trotoar tersebut.
Baik, jadi untuk di pantauan kita kali ini ya akan berakhir ke bagian jalur akses mobilitasi para penonton di bagian perbukitan Pertamina Mandalika International Circuit, atau tepatnya di perbukitan Pink, yang akan terkoneksi dari pintu gerbang observasi dek bagian garis start lurus ya, atau yang kita lebih kenal dengan perbukitan Insinyur Joko Widodo. Baik, jadi kita sudah sampai di pertengahan ya, dari beberapa kilometer lagi ya kita akan sampai di Bundaran Songgung, yang mana di area ini sudah terlihat sekali dari pembuatan trotoar ya, kita sudah lewati tadi. Dan juga untuk di kawasan selanjutnya atau pengoneksiannya akan terus saja dikerjakan ya, agar lebih indah dan juga akan lebih rapi di setiap sisinya ya, di bagian bypass Mandalika ini. Baik, terlepas dari itu kita akan coba untuk melihat dari perkembangan atau pembuatan ornamen baja di sisi gerbang pertama ya, di area zona timur ya, di area Bundaran Songgung, dan akan kita lanjutkan ke bagian pengerjaan lainnya, yaitu di bagian jalur akses mobilitasi ya, seperti di perbukitan Pink. Sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better. Baik, sedang untuk di area ini dari kurang lebih 500 meter dari Bundaran Songgung, kita bisa sama-sama lihat dari pengerjaan pembuatan trotoar ya, atau jalan trotoar yang sebelumnya terlihat sekali dari pembuatan pondasi dasar dari campuran kerikil dan juga campuran pasir. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ini akan dikerjakan, dan secara total pengoneksian dari pembuatan jalan trotoar tersebut ya berjalan lancar tanpa ada satu halangan apapun. Baik, terkait dari pembangunan atau pembuatan ornamen baja di setiap pintu gerbang utama di setiap zona timur, yaitu dibagi menjadi 3 pintu gerbang. Yang pertama yaitu di bagian Bundaran Songgung dan juga untuk di area sisi tengah. Dan yang ketiga di bagian sisi timur pintu gerbang area zona timur, yaitu di area perbukitan sisi timur. Dan perlu diketahui bahwa akan dibuat sama persis atau dibuat ornamen baja di setiap pintu gerbang dan juga pos pengamanan atau pintu gerbang. Jadi untuk di zona timur sendiri ya, bagi para pengunjung zona timur nantinya akan disuguhkan berbagai spot-spot menarik, baik itu dari perbukitan, yaitu perbukitan Merisik dan juga garis pantai yang memutih di setiap garis pantai Tanjungan, dan juga untuk spot-spot menarik bagi para pengunjung KAIK Mandalika ya, yaitu yang ingin mencoba atau menantang adrenalin ya, untuk belajar lebih tahu ya surfing ya di bagian Desa Gerupuk, yang mana akan menyuguhkan berbagai spot-spot ombak, yaitu baik untuk para beginner ya, intermediate, dan juga untuk para profesional surfer. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang ingin berkunjung di KAIK Mandalika atau daerah pariwisata super prioritas ya, perlu kita ketahui bersama ya, berbagai fasilitas maupun berbagai spot-spot menarik untuk dikunjungi di kawasan KAIK Mandalika, yaitu untuk juga aktivitas air ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu surfing, dan juga untuk bagi para
pengunjung yang suka sekali memancing, diving ya di kawasan KAIK Mandalika sudah menunggu dan menanti Anda untuk menyenangi, memberi hati para pengunjung senang dan gembira. Baik, kita kini sudah berada di kawasan KAIK Mandalika, yaitu di jalur Jalan Raya Provinsi, yang mana sudah dekat di area Pertamina Mandalika International Circuit. Untuk jalur akses mobilitasi ini merupakan jalur mobilitasi para penonton ya di saat gelaran event balap yang akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit, yang kini pengerjaannya seperti yang ada di depan kita ini ya. Pembetonan ya, akses jalan raya sendiri telah terkoneksi ke bagian pintu gerbang sisi timur, yang nantinya akan dikoneksikan langsung ke bagian jalur akses tunnel kedua dari pintu gerbang Bukit Insinyur Joko Widodo atau observasi dek di garis start lurus sirkuit Mandalika. Baik, jadi kita sudah di penghujung pantauan ya. Kita tidak sampai di area Pertamina Mandalika International Circuit dikarenakan baterai kita ya kondisinya sudah ya agak tua ya, sudah 1 tahun lebih. Akhirnya kita berhati-hati ya. Kita juga memutuskan untuk mendaratkan drone kita. Jadi mohon maaf apabila narasi dan visual yang saya suguhkan kurang berkenan ya. Patut tampiasi, banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.